Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam darah dingin. Kembali lagi bersama saya Hilmiza di channel HRF Red. Gini teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Jadi waktu itu teman saya bertanya kepada saya, "Bro, saya kan mau pelihara hewan reptil." Dia bilang, "Gimana sih langkah awal nih kalau kita mau pelihara hewan reptil, kita harus ngapain?" Nah, jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan beliau. Baik, langkah pertama kalau kita hendak mau pelihara hewan reptil, mau hewan apapun, langkah pertama dan langkah paling awal tuh yang pertama adalah niat nih teman-teman. Jadi segala sesuatu apapun yang hendak kita lakukan itu harus dibarengi dengan niat. Kalau nggak ada niat, percuma, semua itu nggak akan bener, nggak akan serius. Ya, kalau kata orang Sunda bilang nggak akan junun gitu. Jadi yang pertama itu adalah niat. Yang kedua, poin yang kedua itu kita harus mempersiapkan diri, siap menanggung menghadapi segala resiko apapun yang akan dialami nanti. Nah gitu. Berbicara hewan reptil, jadi resikonya itu sangat banyak kalau kita mau pelihara teman-teman. Saya bukan nakut-nakutin, tapi emang faktanya seperti itu. Mau hewan reptil kayak mau apapun, ya mau kucing, mau anjing, mau hamster, mau landak mini, wah mau apapun pasti ada resikonya teman-teman. Jadi kita harus siap menanggung resikonya. Nah apa resikonya? Bisa jadi mungkin ada celaka lah, kita misalnya kayak digigit kan gitu kan. Terus resikonya kita harus ngasih makan dia, itu kan kewajiban. Terus harus merawat dia dengan benar, itu resiko kita. Nah kalau kita nggak siap menanggung resiko-resiko tersebut, semua resikonya kita nggak siap menanggung, ya kan, mau bagaimana? Kan kesian juga ke hewannya kan kalau kita nggak kasih makan, itu kan kesian. Dan juga kalau kita misalnya nggak mau nanggung resiko, ya mending nggak usah lah gitu. Karena segala apapun yang kita perbuat di dunia ini pasti ada resikonya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu teman-teman. Itu yang kedua. Yaitu kita harus mempersiapkan diri untuk siap menanggung resiko apapun yang terjadi ke depannya. Yang ketiga, ini poin paling penting, yaitu kita harus belajar ilmunya dulu. Kita harus belajar pengetahuannya dulu. Pengetahuan tentang hewan yang hendak kita pelihara nih teman-teman. Jadi misalnya kita mau pelihara ular, ya kita harus tahu kan ilmu materinya ular tersebut. Ini ular jenis apa, ini ular dari suku mana, ini ular berbisa apa enggak, ini ular hidupnya gimana, makannya apa, kan? Terus kalau kita terkena gigitan ular harus gimana, kalau ular mau shedding kita harus gimana ngerawatnya kan, makanannya gimana, kita ngasih makannya gimana. Nah itu ilmunya, materinya teman-teman. Ibarat sekolah lah, kita sekolah itu belajar materinya dulu baru praktek, supaya waktu kita praktek itu kita nggak bingung kita harus ngapain. Kalau kita praktek dulu baru materi, kita akan bingung kita harus ngapain di praktek tersebut. Jadi gitu teman-teman. Yang ketiga adalah belajar materinya dulu, ilmunya dulu, pengetahuannya dulu. Karena banyak orang-orang yang cukup mengandalkan keberanian teman-teman untuk memelihara ular atau hewan reptil lain atau hewan apapun. Dia cuma suka aja, terus dengan modal keberanian dia pelihara, kan nggak ada ilmu yang lebih, itu ilmu yang cukup untuk memelihara hewan tersebut, itu resikonya sangat tinggi teman-teman. Jadi usahakan kita harus belajar dulu materinya. Ingat, kita belajar materi dulu baru praktek. Kayak di sekolah, kita belajar materi dulu baru praktek. Nggak mungkin praktek dulu baru materi, nggak mungkin. Nah itu yang ketiga. Yang keempat itu kita harus mempersiapkan kebutuhannya. Nah ini nih, kita itu harus mempersiapkan kebutuhan dari hewan tersebut teman-teman. Nah misalnya ular nih, kebutuhan ular tuh apa aja? Misalnya kandangnya, terus mungkin tempat minumnya, terus makanannya gitu kan, terus alasnya, terus mungkin ada dahan pohon untuk nangkringnya. Nah itu kebutuhannya, kandang lah intinya, kandang berserta settingannya di dalam teman-teman. Jadi jangan kita beli hewan dulu terus kandangnya kita belum beli, oh jangan. Mending lebih baik kandangnya dulu,
kebutuhannya dulu baru hewannya. Kalau udah siap semua baru masukin hewan, itu kan lebih enak itu teman-teman. Nah terus gimana sih kita cara mempersiapkan kandangnya? Kita harus tahu kandangnya gimana, settingannya gimana. Nah ini poin yang ketiga nih. Dari poin yang ketiga kita harus belajar dulu settingan kandangnya gimana kan. Dari yang poin ketiga tadi yaitu belajar dulu pengetahuannya, materinya, ilmunya teman-teman. Jadi kandangnya gimana kan, settingannya gimana, ini hewan-hewan mungkin hewan misalnya reptil pohon atau reptil tanah, jadi settingannya beda teman-teman. Jadi gitu materinya, ingat-ingat itu materi paling penting teman-teman. Jadi tadi yang keempat itu adalah mempersiapkan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya udah ada baru kita beli hewannya, bukan hewannya dulu, awas jangan gitu teman-teman. Terus yang kelima yaitu adalah perawatan. Nah terus bagaimana kita mengetahui perawatannya? Balik lagi ke nomor 3, makanya saya bilang paling penting. Kita harus belajar dulu dari nomor 3 tadi. Baru kita tahu perawatannya bagaimana. Karena hewan-hewannya itu beda hewan, beda perawatan. Gitu teman-teman, karena beda hewan, beda karakteristik, beda habitat. Gitu, jadi beda perawatan. Jangan kita pelihara ular saat disamai dengan kucing, jangan teman-teman. Beda teman-teman. Jadi gimana sih cara merawatnya gitu kan, ya itu kita belajar materinya. Kayak misalnya contoh reptilnya, reptil tuh harus sering dijemur, kita harus mandiin kan. Terus ya settingan kandangnya juga kan itu termasuk dalam perawatannya. Jadi di kandangnya juga harus ada anu itu untuk memenuhi kebutuhannya dan perawatannya teman-teman. Gitu. Terus perawatannya waktu si reptilnya ganti kulit itu kita perawatannya harus gimana gitu kan. Nah kalau reptil lagi ganti kulit usahakan jangan sering dimainin teman-teman, biarin aja dulu. Terus kita harus rajin mandiin kan gitu, rajin jemur karena reptil teh hewan berdarah dingin, jadi kita harus rajin jemur nih teman-teman gitu. Dan jemurnya juga harus di matahari pagi biar emang suhunya pas lah gitu kan. Kalau terlalu siang mungkin panas, nanti malah ke kulitnya gosong jadi jelek lah gitu kelihatannya. Jadi gitu teman-teman, dari saya ada 5 poin. Yang pertama niat, yang kedua adalah kita harus mempersiapkan diri untuk menanggung risiko ke depannya gitu kan, segala apapun risiko kita harus tanggung jawab. Yang ketiga adalah ilmunya teman-teman, belajar ilmunya. Terus kebutuhan dari hewan tersebut, terus perawatannya teman-teman. 5 ini mungkin bisa lebih ya, bisa lebih langkah-langkahnya awal kita harus ngapain aja. Tapi menurut saya yang inti itu yang 5. Yang inti yang 5 itu teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman dari saya buat teman saya yang nanyain langkah-langkah awal kita mau memelihara hewan reptil gimana. Nah, itu menurut HRF Reptil ada 5 poin teman-teman yang tadi saya sebutkan. Nah, ya mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat, dan kalau ada kesalahan, kekurangan saya mohon maaf sekali karena di sini juga kita masih sama-sama belajar. Di sini kita sama-sama belajar. Kalau ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar, dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini harap di-subscribe dulu dan like di setiap video dan disertakan komen ya teman-teman, guna mendukung channel HRF Reptil agar lebih maju dan lebih jaya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Salam darah dingin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.